Oke, selamat malam semuanya. Ya ini Talk edisi 29 Agustus 2022. Seperti biasa malam ini kita akan memberikan update market, IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar Talk edisi 28 Agustus 2022. Ada beberapa. Silahkan apabila ada saham yang lain yang menarik untuk dibahas di Talk berikutnya, Bapak Ibu bisa langsung tulis di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih. Malam ini kita akan menjawab banyak ya mungkin keraguan-raguan orang untuk invest di saham-saham syariah. Banyak persepsi di kalangan awam dan pemula bahwa saham syariah itu sedikit, nggak ada saham bank atau nggak ada saham bank konvensional. Ada saham bank, ada bank syariah, ada ya sedikit. Ya, tapi sedikit, tidak ada BCA, tidak ada BRI, kemudian tidak ada saham seperti saham-saham non syariah lainnya, dan ini menjadi tidak menarik lagi karena sahamnya terbatas. Nah, kita akan menunjukkan bagaimana kemarin kita sudah share bagaimana rekomendasi peer yang sudah terrealisasi, ya hasilnya seperti apa, dan malam ini kita akan share bagaimana perbedaan antara peer dan peers, apakah memang peer lebih menarik daripada peers atau justru lebih baik peers daripada peer. Kita akan nanti akan bahasnya di pertengahan akhir ya. Sebelum ke sana kita akan membahas terlebih dahulu seperti biasa IHSG dulu. Hari ini IHSG sempat terjatuh di sesi pagi dan sempat turun ke level 7.015,3 ya. Jadi ini merupakan sesuai dengan skenario yang kita sudah bahas. IHSG akan lanjutkan koreksi, bisa kembali di bawah 7.000 bahkan ya. Di sini Bapak Ibu bisa baca di website kami bahwa kecenderungan minggu ini masih turun ya. Nah, ini ya secara psikologis ada level 7.000 yang saat ini kemungkinan akan diuji dalam jangka pendek dan hari ini sudah sempat turun ke sana. Bagaimana dengan besok ya, kemungkinan di perdagangan selanjutnya masih akan cenderung konsolidasi turun ya, mengarah ke support tentu saja, dan ini merupakan ya tantangan tersendiri bagi kita yang ingin trading dan masih dalam kondisi seperti sekarang ini, market sedang lemah. Kita harus bisa berhati-hati, tetap trading tapi tetap berhati-hati untuk trading ya. Kalau untuk invest tentu saja kesempatan yang baik ya, kesempatan emas untuk mendapatkan saham-saham layak invest secara fundamental dengan harga saham yang diskon ya, seperti itu. Nah, ini kembali berbeda, memang investor dan trader itu akan bereaksi berbeda terkait pergerakan market tentu saja. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan saham dulu. Yang pertama kita akan bahas dari Pak Ardi, Pegas bakal tembus 2000 kayaknya Pak. Beli sedikit doang kemarin. Ya. Jadi Pegas ini juga merupakan salah satu saham yang kita ambil di peer dan peers. Dan ini merupakan salah satu stock pick terbaru setelah Setelah ada promo kemarin ya, anniversary yang pertama di awal bulan. Nah, kita share stock picks ya, stock picks terbaru yaitu Pegas. Dan tentu saja ini kita belum klaim keberhasilan atau sebuah keberhasilan karena belum kita close atau kita belum jual ya. 1.700 ya, kemarin kita entry, sekarang harga 1.970. tentu saja peer dan peers dapat, tapi memang porsi peers kebetulan lebih besar ya untuk saham ini kebetulan ya. Tembus ke 2000, target kita terdekat ya untuk Pegas. Untuk jangka pendek target kita di level 2200. Untuk 2000 kemungkinan besar masih bisa ya. Dan ini saham ini untuk diakumulasi lagi sepertinya sudah di atas level akumulasi kita ya, 1800, paling tinggi di 1800 ya. Boleh beli di atas itu, sebaiknya tidak, karena kalau misalkan di atas 1800 itu sudah berbeda lagi hitungannya gitu ya. Dan lagian juga jangan takut, awal bulan ini kita akan berikan saham yang lebih menarik dari Pegas. Saya sudah baca ada 3 pilihan
uh, 2 untuk peer dan peer, 1 untuk peers. Ya, ini kita masih akan, ya ada kemungkinan tetap akan bisa berubah, tapi itu kemungkinan sudah menjajaki proses akhir penilaian dari tim intelijen kami. Ya, itu akan beberapa saham kita akan switching ke sana karena itu sangat menarik sekali secara potensi. Tentu saja secara fundamental memiliki potensi pertumbuhan beberapa tahun ke depan, dan secara teknikal sudah memenuhi syarat untuk dibeli, ya, seperti itu. Jadi buat Pegas ini ke 2000 dari pertanyaan Pak Ardi, ya kemungkinan masih ke atas, tapi Pak Ardi mungkin ikutnya peer ya. Jadi memang kita tidak beli banyak karena juga menyesuaikan posisi portofolio kita juga, ya. Jadi kalau misalkan di sini diberikan porsinya adalah 10%, ya Anda bisa beli 10%. Tidak harus ikut peer karena peer kan juga sesuai dengan portofolio juga masing-masing, ya. Tidak bisa memenuhi semua harus kita beli sama. Ya, seperti itu. Jadi potensinya secara teknikal hari ini masih kuat, cukup kuat, sempat gap down kemudian kembali tutup menguat. Jadi paling tidak besok akan uji level 2000 dan kalau tembus ya akan menuju gap yang terbuka ini di 2300 ya. Jadi target kita tadi terdekat di 2200, harusnya secara teknikal tidak terlalu sulit untuk ke sana. Semoga ya meskipun marketnya secara teknikal kurang baik, Pegas mampu menguat ke sana ya. Gitu. Jadi investasi kita tidak perlu bertahun-tahun untuk bisa exit dalam posisi yang menguntungkan. Seperti itu untuk Pegas. Jadi kemungkinan besar masih bisa uji 2000 bahkan menutup gap di 2300-an untuk Pegas. Jadi selamat buat yang ikut kemarin dan ikut promo ya. Jadi jangan sampai ketinggalan nih. Oh iya, lupa. Hari ini masih ada tersisa peer 8 dan peers masih utuh 10. Ya, masih utuh. Jadi silahkan. Ini per sore ya. Ini kita buat sore. Jadi per sore tadi mungkin sekarang sudah berbeda. Ya, saya nggak tahu, admin yang tahu silahkan tanya masih ada apa enggak ke admin di WA ataupun di Telegram. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya. Untuk Friend W2 sudah bisa entry di harga sekarang. Wah, kalau Waran kita memang kemungkinan kita cuma coba, kalau ada kita akan bahas ya. Nah, ada ya, kita bahas teknikalnya ya. Wah, kalau saya belum berani ya. Pertama, saham ini memang tidak sesuai dengan syarat di PTR ataupun apalagi di invest ya, di peer ataupun peers. Kenapa? Karena dia di bawah 50 juga meskipun waran itu bisa ada expirednya, jadi ya tidak masuk dalam. Kalau trading mungkin secara teknikal ini juga belum menarik kalau dia belum bisa balik di atas EMA 60 ya. EMA 60 sekarang di harga 23 ke atas, jadi ya not recommended untuk saat ini untuk trading ataupun untuk invest. Apalagi untuk invest enggak ya. Gitu. Friendnya sendiri kita juga enggak. Sementara ini belum ya, nggak tahu besok ke tahun depan atau bagaimana kalau dia sudah bagus. Ya bisa saja, kita tidak bisa bilang sekarang itu akan selamanya jelek, bisa saja dia berubah jadi bagus dan sebagainya ya. Kita harus dinamis mengikutinya. Kalau sekarang ini masih belum memang ya. Untuk Friend W ini juga untuk technical tradingnya belum. Jadi harus tunggu dulu di atas EMA 60. Oke, seperti itu. Dari PAUD makin nggak kuat tembus 700, masih hold atau TP dulu Pak Pierce? Ya kalau belum ada instruksi ya masih hold ya tentu saja. Jadi KIN sendiri memang sudah berada di target ya. Ini juga belum kita klaim berhasil ya. Ini bukan salah satu yang kita anggap sudah berhasil karena belum kita jual ya. Jadi yang kita sudah masukkan ke nanti kita bahas itu posisinya sudah kita terjual semua ataupun terjual dalam posisi sebagian. Jadi KIN itu saya buka dulu stock picknya seperti ini. Jadi supaya Anda tahu kalau dapat rekomendasi peer ataupun peers itu akan dapat seperti ini ya. Jadi ini wajib dibaca sebelum Anda ikut beli. Jadi jangan telan mentah-mentah ya. Wow, di peer lagi akumulasi saham KIN dibeli gitu aja tanpa membaca. Jangan, Anda investor juga harus membaca. Gitu sudah kita siapkan apa alasan kita membelinya, baik itu secara fundamental dan juga secara teknikal. Ini sudah ditarget, sudah mendekati target, sudah melewati target kedua. Target keduanya kan di 550 kemarin sudah lewat, dan target ketiganya di 700 sampai dengan 800 ya. Jadi itu target sekarang ini KIN sudah di atas target kedua dan sedang menuju ke target ketiga di atas 700, dan menurut saya ya masih ke sana arahnya. Ya, meskipun dia akan turun lagi kita akan tetap hold karena memang secara fundamental dia masih memungkinkan untuk naik jauh lebih tinggi dari target, bahkan target ketiga itu. Ya.
Kalau Anda mau take profit sebagian boleh. Kalau misalkan Anda mau santai mau hold juga masih boleh. Karena masih kuat ke atas. Belum ada indikasi apa-apa. MACD masih seperti ini ya. Masih makan ya. Masih makan ke atas. Secara teknikal seperti itu. Secara fundamental Anda bisa lihat sendiri ya seperti apa. Ini ya. Jadi kalau Anda ikut peer ataupun peers, Anda pasti akan dapat stock picks. Sebelum Anda ikut akumulasi, pastikan Anda sudah membaca stock picks-nya. Di mana mencari stock picks? Anda cari di channel atau di website. Pasti ada. Anda kan dapat user dan password. Anda bisa akses. Ya, seperti itu. Kemudian dari Pak Budi, Dewa masih bisa ikut stock call PTR, Pak. Saya masih hold. Ikuti ya, maksudnya ini mungkin. Jadi Dewa ini kalau nggak salah minggu lalu ya. Hari ini naik atau turun ya Dewa? Sebentar, saya cek. Sepertinya naik. Ya. Kemarin habis masuk stock call turun ya, sempat turun. Menguji 67 dan hari ini berhasil mengalami penguatan. Jadi Dewa ini lanjut ke target berikutnya yaitu di 97. Sepertinya ini sudah mencapai target ya untuk Dewa. Jadi kalau trading saya sarankan untuk take profit sebagian meskipun sebagian ya. Kita coba lihat targetnya berapa berikutnya. Target Oke. Di sini kita nggak bisa akses, sebentar ya. Saya buka aksesnya. Jadi seperti ini kalau Anda nggak berlangganan ya PTR ya Anda nggak bisa buka. Member peer dan peers yang nggak ikut PTR ya nggak bisa buka. Begitu juga sebaliknya, member PTR nggak bisa akses peer dan peers juga. Begitu ya. Sebentar, saya coba akses. Oke. Ini ya. Jadi target pertama itu di 87 untuk Dewa. Target kedua adalah 97 ya. Jadi sekarang ini sudah mencapai target pertama. Hari ini naik 20% kalau nggak salah. Jadi Anda bisa TP sebagian kalau Anda masih punya dan sisanya Anda bisa naikkan proteksinya di 80 atau 79. Proteksi tahu ya proteksi apa? Oh, kalau trader kok nggak tahu proteksi ya bahaya gitu ya. Target berikutnya di 97 sama ya. Stock call dan Yeftok harusnya sama. Walaupun ya stock call kan mengikuti sistem ya. Gitu. Oke. Dari Pak Teddy, Soci potensinya besok Pak. Oke, besok bagaimana gitu ya maksudnya gitu ya. Besok ini ya. Besok tanggal 30 ya. Jadi hari ini Soci break dari resist 192. Ada gap di 200 ya, potensinya ke 200 sampai dengan 220 ini sudah kita bahas sebelumnya. Posisi saat ini hari ini naik dengan volume yang relatif besar sehingga breakout ini harusnya paling tidak akan menguji level psikologis 200 dulu ya untuk besok. Kalau break lagi ya 220 ini resist konsolidasi menentukan ya kelanjutan dia mau lanjutkan uptrend atau masih konsolidasi. Karena ini masih konsolidasi ya. Meskipun dia konsolidasi potensi upside-nya memenuhi syarat untuk swing ya di atas 10%. Buat kami itu cukup. Oke. Oke, sudah ya. Jadi itu sudah kita bahas semua permintaan Bapak Ibu semua. Jadi silahkan isi di kolom komentar saham apa yang menarik untuk dibahas di Yeftok berikutnya ya. Gratis ini. Silahkan Anda bisa konsultasi juga di forum Yeftok ini. Jadi jangan sia-siakan ya, nggak harus ikut member. Anda cukup komen saham apa dan apa yang ingin Anda tanyakan bisa Anda tanyakan nanti. Insya Allah saya akan jawab ya, begitu. Yang jawab saya ya, bukan advisor. Oke. Jadi kita langsung masuk ke pembahasan bagaimana hasil rekomendasi yang sudah terrealisasi di peers. Apa bedanya dengan peer, ya kan? Oke, ini ya, ini adalah marathoner sama ya. Peers mengadopsi sistem baru marathoner di bulan Agustus 2021 sampai dengan hari ini. Jadi kita belum merubah sistem tersebut, masih dalam proses evaluasi dan ya terus menerus kita akan kembangkan dan perbaiki lagi. Jadi ini adalah kinerja. Jadi total yang sudah, yang sudah terrealisasi kemarin peer itu ada 9, profit 8, loss 1.
Peers total yang sudah terrealisasi ada 8, loss 1, jadi profit 7. Dan kemudian kalau Anda perhatikan di sini profitnya ada yang di atas 100% ya, ada Alkindo sama, jadi Peers dapat ya, kemudian Jaya ini Peers only, kemudian BRMS ini juga Peers only, jadi tidak ada di saham peer, rekomendasi peer. Jadi kenapa kok nggak ada? Karena ya ada memang perbedaan ya, tapi ada beberapa saham yang juga sama antara peer dan peers, misalkan Pegas tadi, sedangkan saham KIN tidak ada di peer, seperti itu. Jadi memang apakah boleh seorang member peer berkonsultasi saham syariah? Boleh kan semua saham, tetapi member peers tidak bisa konsultasi saham BRI, BCA karena itu bukan saham syariah, bukan juga kompetensi dari advisernya orang syariah ya, jadi nggak bisa mereka memberikan advice untuk saham non syariah. Jadi beda ya peer sama peers. Tetapi memang ada beberapa saham di dalamnya yang sama, seperti misalkan Mark, Aldo, Inco, kemudian Hermina, kemudian Baramulti ya. Nah, ini yang loss adalah PBIT di sini ya. Kita kasih semua PBIT loss, kita juga kasih. Lossnya berapa? Tidak sebesar Innov kemarin ya, cuma 5,1%. Kita sell ini kalau tidak salah kita switching ke posisi baru karena secara performance mengalami tidak sesuai dengan ekspektasi sistem kita, jadi disarankan untuk mencari yang lebih baik. Bukan berarti PBIT ini jelek, bukan berarti PBIT ini kedepannya tidak naik, bukan, tapi ada yang lebih baik dari PBIT, sehingga karena aturan portofolio harus menukarkan saham ini ke saham yang lain yang lebih dinilai lebih menarik. Dinilai ya, bukan pasti lebih baik, dinilai lebih baik gitu loh. Jadi kalau ada sebuah saham dijual di peer ataupun di peers, bukan berarti dia tidak bisa naik loh ya. Tetapi kami memiliki pilihan yang lebih baik lagi menurut kami. Nah, tentu saja nanti yang menentukan baik atau jelek itu ya market sendiri, kita nggak tahu sebuah kepastian itu. Nah, itu tetap probabilitas yang diuji oleh sistem yang kita evaluasi juga gitu ya. Jadi pertanyaan banyak orang, saya mau joinnya peer aja karena peer sedikit, jangan kata siapa. Buktinya di sini yang menghasilkan cepat juga peers juga relatif hampir sama dengan peer ya gitu. Jadi peers itu sahamnya tentu saja ada perbedaan, tidak boleh konsultasi saham non syariah karena sekali lagi Anda ikut program investasi saham syariah, bukan saham non syariah gitu loh ya. Jadi harus dibedakan juga. Bahkan ini juga berlaku di PTR ya. PTR juga, member PTR yang tidak join peer atau peers juga tidak bisa konsultasi investasi. Kenapa? Karena advisor yang menghandle itu juga cuma trading gitu. Jangan sampai Anda dijawab oleh orang yang tidak memiliki kompetensi gitu ya. Jadi kompetensinya memang berbeda meskipun mereka memegang sistem yang ada kita miliki. Tapi memang setiap advisor kita menghandle secara spesifik. Ada yang khusus teknikal, ada yang khusus fundamental, ada yang syariah dan non syariah begitu. Jadi dalam artian di sini Bapak Ibu juga harus memahami itu. Kalau konsultasi ya sesuailah layanan yang Anda ikuti gitu ya. Oke, mungkin ini semua stock picks-nya ada ya. Ini Mark, kemarin kita sudah jabarkan Mark. Ya, kemudian Mark Dynamic ya, kemudian Alkindo, ada ini syariah ya. Inco, kemudian Hermina ya, lalu BRMS ini ya yang nggak ada di peer ya. Nih kita invest di BRMS ini di harga 136. Kemudian Baramukti ini ada di peer dan peers. Kemudian PBIT ini peers only dan kebetulan gagal atau tidak menghasilkan gitu ya. Sementara inilah saham-saham yang kita rekomendasikan menggunakan sistem terbaru kami di peer dan peers marathoner yang kita gunakan 12 bulan terakhir ini, dan kita sedang evaluasi. Nanti mungkin ada upgrade minor yang akan kita ya tidak perlu kita expose tentu saja. Nanti kita akan lihat bagaimana kinerjanya setelah kita perbaiki dari hasil evaluasi. Ya nanti yang jelas jangan takut kalau Anda misalkan ketinggalan saham-saham yang sudah naik, karena pasti akan ada saham yang lain ya. Jadi mungkin perkirakan minggu pertama bulan September kita akan berikan beberapa saham yang sangat menarik untuk di hold beberapa bulan ke depan sampai dengan akhir tahun ya, di peer dan peers
Jadi jangan sampai Anda lewatkan promo yang sangat menarik ini di bulan yang spesial untuk peer dan peers. Jadi ya kita nggak tahu besok bulan depan atau ada atau tidak. Ya silahkan manfaatkan ini sebaik-baiknya. Itu saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian Yev Talk malam ini. Semoga Yev Talk dapat memberikan manfaat dan keuntungan untuk Bapak Ibu semua. Jangan lupa untuk mendukung kami dengan klik like, dengan subscribe channel ini, dan juga dukung kami dengan join layanan kami peers ataupun private trading room sesuai dengan kebutuhan Anda. Sebelum Anda join, pastikan Anda sudah mempelajari dulu layanan-layanan kami ya, dan pastikan itu sesuai dengan kebutuhan Anda. Jangan sampai Anda salah pilih karena ada promo Anda ikut kemudian tidak sesuai. Gitu ya. Selamat malam dan selamat beristirahat.